Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawamalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah NU Miftahul Falah, Bapak Nur Said SPDI MPD. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru yang tergabung dalam kepanitiaan penerimaan peserta didik baru MTS NU Miftahul Falah di tahun pelajaran 2021-2022. Tak ketinggalan seluruh peserta didik baru MTS NU Miftahul Falah di tahun pelajaran 2021-2022. Dalam kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan materi matsama, masa ta'aruf siswa madrasah yang terkait dengan bidang kurikulum yang nanti menjadi bahan untuk agenda matsama yang akan dilaksanakan mulai besok pagi, hari Rabu dan hari Kamis, tanggal 7 dan 8 Juli 2021. Nah, sebelum materi kami sampaikan, terlebih dahulu marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara matsama yang dilaksanakan di MTS NU Miftahul Falah dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan semoga materi yang akan kami sampaikan ada barokah dan manfaatnya untuk peserta didik baru MTS NU Miftahul Falah tahun pelajaran 2021-2022. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita mulai terkait dengan kurikulum di MTS NU Miftahul Falah. Kita akan mengenalkan terkait dengan kurikulum nanti yang akan diajarkan di MTS NU Miftahul Falah. Untuk MTS NU Miftahul Falah ini mempunyai dua model mapel yang diajarkan. Untuk yang pertama adalah mapel Kemenak yang berjumlah 16 mapel, dan yang kedua ada mapel Salafiyah yang berjumlah 8 mapel. Berarti total nanti pelajaran yang akan diajarkan di MTS NU Miftahul Falah berjumlah 24 mapel. Di samping itu, di samping 24 mapel, ada mapel khusus yang untuk kelas 9 nanti, yaitu mutolaah, dan ada tambahan mapel untuk kelas 7. Di samping yang intrakurikuler juga ada mapel 1 khusus, yaitu emlak dan pegon. Ini khusus bagi peserta didik yang tergabung dalam kelas tahasus. Nah, emlak pegon itu apa? Yaitu cara menulis Arab. Mungkin dari peserta didik baru ini ada yang belum bisa menulis Arab pegon. Nah, ini nanti diberi pelajaran khusus yang tergabung dalam kelas tahasus, yaitu khusus untuk emlak dan pegon, karena nanti untuk mapel Salafiyah ini sangat penting sekali dan dibutuhkan untuk memaknai kitab. Itu terkait dengan mapel-mapel di MTS NU Miftahul Falah. Untuk mapel Kemenak itu apa? Yang pertama adalah Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian fikih kurikulum, terus yang keempat SKI, selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan PKN, kemudian bahasa Indonesia, dan bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dilanjutkan matematika,
Terus selanjutnya ada IPA, IPS, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, PJK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dilanjutkan dengan prakarya. Kemudian ada Bahasa Jawa dan KNU-an. Ini untuk mapel-mapel dari Kemenak. Yang dua, Bahasa Jawa dan KNU-an, ini adalah muatan lokal daerah. Artinya apa? Untuk wilayah Kudus ini ada Bahasa Jawa dan KNU-an. Mungkin di kota yang lain ya tidak ada. Kemudian untuk muatan salafiyah ini ada 8 mapel. Yang pertama adalah tafsir, hadis, tauhid, fikih, faraid, nahwu, shorof, dan adab. Nah, ini untuk kelas 7. Nah, terus nanti ada emlak dan pegon. Nah, ini semua nanti akan diajarkan di MTS NU Miftahul Falah. Untuk jam pelajarannya kita fokuskan untuk kelas 7. Untuk Al-Quran Hadis adalah 2 jam pelajaran, Akidah Akhlak 1 jam pelajaran, Fikih 1 jam pelajaran, SKI, PKN ini 2 jam, kemudian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA ini ada 4 jam. Kemudian Bahasa Arab 2 jam, IPS 3 jam, Seni Budaya, PJK, Prakarya, Bahasa Jawa, KNU-an ini masing-masing 1 jam. Untuk mapel salafiyah, untuk yang 4 jam adalah fikih dan nahwu. Untuk selain itu, tafsir, hadis, tauhid, faraid, shorof, dan adab masing-masing ada 2 jam pelajaran. Khusus untuk emlak dan pegon, ini biasanya durasinya adalah 1,5 jam. Berarti 90 menit. Nah, untuk 1 jam pelajaran, ini jumlahnya adalah 40 menit. 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Khusus emlak dan pegon adalah 90 menit. Itu terkait dengan mapel-mapel yang nanti akan diajarkan di MTS NU Miftahul Falah. Kemudian untuk bahan ajar yang nanti menjadi pelengkap atau penyempurna dari yang diajarkan nanti untuk mapel salafiyah untuk kelas 7 nanti akan dibuatkan kitab pegangan seperti ini. Ini hanya salah satu contoh. Ini seperti mapel faraid, nanti akan dibuatkan yang seperti ini ya. Nanti bisa dimaknai sekaligus nanti juga ada artinya. Jadi nanti kalian bisa memaknai di sini sekaligus untuk belajar cara mempraktekkan pelajaran emlak dan pegon. Untuk semuanya nanti untuk mapel salafiyah juga nanti akan dibuatkan kitab pegangan seperti ini dan siswa-siswi wajib untuk mempunyai kitab pegangan yang nanti akan disediakan di MTS NU Miftahul Falah. Ya, seperti ini ada beberapa mapel, kami hanya membawa contohnya saja. Artinya untuk 8 mapel yang ada nanti untuk salafiyah, siswa-siswi wajib mempunyai kitab pegangan yang nanti akan disediakan oleh MTS NU Miftahul Falah. Untuk selain itu, untuk mapel yang Kemenak, untuk mapel yang dari Kemenak sebagai bahan ajarnya nanti juga akan dipersiapkan lembar kerja siswa LKS untuk setiap mapel untuk mapel Kemenak. Dan begitu juga dengan mapel salafiyah, siswa-siswi peserta didik wajib mempunyai LKS tersebut. Nah, bisa nanti ada juga nanti buku pegangan ya, buku pegangan untuk siswa dari mapel PAI. Nah, nanti untuk jumlahnya seperti biasanya ini tidak semuanya, tapi nanti bergilir. Satu anak
bisa bergiliran dengan anak yang lain. Itu terkait dengan mapel-mapel yang nanti akan diajarkan di MTS NU Miftahul Falah. Untuk mapel Kemenak berjumlah 16, nanti disediakan LKS. Untuk mapel Salafiyah berjumlah 8, dan juga nanti akan disiapkan untuk kitab pegangan. Itu terkait dengan mapel-mapel yang akan diajarkan di MTS NU Miftahul Falah. Untuk selanjutnya terkait dengan penilaian, karena nanti juga dalam pembelajaran juga ada penilaian. Nah, ini kami akan informasikan terkait dengan proses penilaian tersebut. Di MTS NU Miftahul Falah nanti akan diagendakan beberapa tes, tes sebagai tolok ukur sejauh mana peserta didik bisa menyerap pelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, dari Bapak Ibu guru nanti bisa menjadwalkan terkait dengan ulangan harian. Ulangan harian itu nanti terserah dari guru mapel teknisnya bagaimana. Kemudian ada ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester biasanya nanti akan dilaksanakan pada pekan ketiga di bulan September. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan tes semester. Ini biasanya di bulan Desember untuk semester gasal, kemudian di akhir di bulan Mei atau Juni nanti di semester genap. Nah, berarti nanti ada tiga pelaksanaan tes, dimulai dari ulangan harian, mid semester, dan juga semesteran. Nah, itu terkait dengan penilaian pengetahuan. Selain itu, dalam penilaian tersebut Bapak Ibu guru juga akan menilai setiap peserta didik dimulai dari penilaian sikap, seperti halnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Mulai di awal masuk ada doa sebelum pelajaran dimulai, yaitu anak mengikuti atau tidak. Nah, nanti bisa dinilai oleh pendidik, Bapak Ibu guru. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agama Islam. Nah, kalau di MTS NU Miftahul Falah nanti diagendakan ada sholat zuhur berjamaah. Itu apakah anak aktif atau tidak. Kemudian memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Nah, biasanya Bapak Ibu guru masuk, Bapak Ibu guru memberikan salam, anak itu menjawab salam atau tidak. Nah, kemudian itu diantaranya adalah penilaian-penilaian yang tidak ada dalam proses pembelajaran, tapi ada penilaian oleh pendidik di luar jam KBM atau sebelum atau sesudah jam KBM. Itu adalah penilaian sikap, seperti halnya yang saya sebutkan tadi, contoh-contoh seperti halnya kerapian. Nah, kerapian dalam memakai seragam, kemudian ketika di luar jam atau ketika istirahat, ketika jajan, makan, apakah sampahnya dibuang di tempat sampah atau tidak. Itu ada penilaian sikap yang nanti akan dinilai mungkin oleh seluruh Bapak Ibu guru. Tidak hanya guru mapel, tapi seluruh Bapak Ibu guru, dan nanti juga akan dibuat sebagai penilaian sikap. Nah, kemudian untuk penilaian yang terkait dengan ulangan harian, mid semester, dan juga semesteran, ini ada dua model. Ini penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan apa itu? Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik
yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Seperti misalkan ya, dalam ulangan semesteran, ini anak mendapat berapa dari jumlah soal yang diujikan, yang diteskan. Misalkan 40 untuk pilihan ganda, 5 untuk uraian. Jumlah totalnya berapa? Misalkan 80 misalkan. Nah, berarti sudah kategori baik. Karena untuk penilaian untuk mapel Kemenak itu adalah KKM 70, untuk mapel Salafiyah adalah 65. Kalau nanti di rapot kalian misalkan bahasa Indonesia KKM 70 tapi kalian mendapatkan 80 misalkan, berarti sudah melampaui KKM, berarti nilainya bagus. Kalau misalkan KKM 70 kamu mendapatkan 60, berarti nilainya kurang. Nah, cara basa dhisik nilainya abang. Nah, itu nilai pengetahuan dari tes yang diujikan. Di samping nilai pengetahuan juga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak, seperti contoh pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, keterampilannya apa? Mungkin dari tugas Bapak Ibu guru pengampu bahasa Indonesia adalah mengarang. Nah, mengarang ini adalah keterampilan untuk mengarang bebas, mengarang ketika masa liburan misalkan, kemudian dikumpulkan. Nah, ini menjadi nilai keterampilan. Contoh pelajaran nahwu misalkan, keterampilannya apa? Menghafalkan misalkan. Di samping ada tes untuk menjawab soal-soal, juga ada keterampilan seperti halnya menghafal untuk pelajaran nahwu. Seperti halnya IPA, misalkan praktek membuat membuat rangkaian listrik misalkan itu juga masuk dalam penilaian keterampilan. Semua mapel ini pasti ada penilaian keterampilannya, tinggal nanti Bapak Ibu guru pengampu yang menampilkan keterampilan apa yang harus ditampilkan oleh peserta didik. Jadi untuk penilaian ini nanti di rapot kalian ada nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Ini masing-masing mapel ada 2 jenis penilaian tersebut, di samping nilai sikap yang nanti menjadi bahan penilaian juga, karena anak yang baik itu juga yang pinter dan juga mempunyai akhlak yang baik. Jangan sampai anak pinter tapi akhlaknya kurang baik. Dan semuanya nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru di MTS NU Miftahul Falah. Itu sedikit tentang pengenalan kurikulum di MTS NU Miftahul Falah. Untuk kesimpulannya, bahwasanya MTS NU Miftahul Falah nanti ada 24 mapel yang nanti akan diajarkan, untuk 16 mapel dari Kemenak dan 8 mapel untuk mapel Salafiyah. Masing-masing mapel tersebut, untuk mapel Kemenak sudah ada LKS-nya, untuk mapel Salafiyah sudah ada kitab pegangannya seperti contoh seperti ini, dan siswa-siswi wajib untuk mempunyai LKS dan kitab tersebut sebagai bahan untuk belajar di MTS NU Miftahul Falah. Kemudian terkait dengan penilaian, nanti yang dinilai dari seluruh siswa-siswi adalah nilai pengetahuan, dan nanti ada 3 tes ulangan harian,
mid semester dan juga semesteran, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan mungkin dari tugas yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik dari masing-masing mapel. Seperti sudah saya contohkan tadi, mungkin untuk bahasa Indonesia keterampilannya apa? Yaitu mungkin mengarang bebas selama liburan. Untuk nahwu apa? Misalkan mau menghafalkan. Untuk tauhid apa? Misalkan menghafalkan sifat wajib. Untuk tafsir apa? Misalkan menghafalkan ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 misalkan. Nah, itu semuanya dari seluruh mapel yang diajarkan ada nilai keterampilannya tersebut. Dan sebagai batas KKM, batas minimal jika anak tersebut mempunyai nilai baik adalah untuk mapel kurikulum nanti minimal mendapatkan total dari nilai pengetahuan dan keterampilan adalah 70, untuk mapel salafiyah adalah 65. Nah, itu terkait dengan kurikulum yang nanti akan diajarkan di MTS NU Miftahul Falah. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang akan kami sampaikan terkait dengan kurikulum, tapi ini secara garis besarnya seperti itu, karena memang kita untuk Matsama untuk tahun ini, untuk 2 tahun kemarin sudah secara online dan ini masih belajar secara online, karena memang belum diperkenankan untuk offline. Ini sementara untuk mengisi agenda materi Matsama, ini kami hanya sekedar menyampaikan garis-garis besar terkait dengan kurikulum di MTS NU Miftahul Falah. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa difahami oleh peserta didik baru MTS NU Miftahul Falah. Sekali lagi yang kami sampaikan ini secara garis besarnya di MTS NU Miftahul Falah dan bisa difahami oleh seluruh peserta didik MTS NU Miftahul Falah. Jika nanti ada hal-hal yang kurang difahami atau hal yang terlewat, nanti bisa sharing, bisa bertanya kepada kami kurikulum di MTS NU Miftahul Falah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.